lagi saya muliakan para alim ulama, khusus Bapak Pembina, yaitu Sunan Soleh SMH, dan Bapak Ketua DPR Masjid yang Amir, beserta kita jajarannya, serta para jamaah sekalian, muslimin, muslimat, rahimahullah. Mudah-mudahan ibadah sholat maghrib berjamaah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan pelajaran minggu lalu, faslun adalah pasal tentang sholat istiqomah. Di dalam hukum-hukum yang menerangkan sholat istisqa, artinya sholat istisqa minallahi ta'ala, yakni meminta siraman dari Allah. Jadi fi ahkam sholat istisqa, di dalam menerangkan hukum-hukum sholat istisqa itu, sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Ketika terjadi kemarau panjang, terjadi kekeringan, hujan tidak kunjung turun, maka disunnahkan kita melaksanakan sholat sunnah istisqa, yakni sholat sunnah hujan. Sejarahnya, pada masa Rasulullah terjadi kekeringan, kemarau panjang yang menyebabkan sumur-sumur kering, ternak-ternak masyarakat menjadi kurus berontak karena tidak ada hujan, tanaman-tanaman juga kering. Maka ketika sholat Jumat dilaksanakan, tiba-tiba orang Arab Baduy itu berteriak, bersuara, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul," pas ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, "Ya Rasul, wahai Nabi, terjadi kekeringan pada kami, ternak tanaman kami hampir mati. Kami mohon untuk didoakan agar hujan segera turun." Oleh karenanya ketika Rasulullah khutbah, langsung Rasulullah berdoa kepada Allah, "Agisni, agisni, agisni, ya Allah, turunkan hujan." Maka ketika selesai sholat Jumat, tanah-tanah di sekitar itu sudah basah. Artinya doa Nabi itu langsung diijabah hujan. Jadi itu satu hal. Ketika kemarau panjang, Rasulullah itu berdoa memohon untuk diturunkan hujan segera. Tetapi di sisi lain, Rasulullah dengan para sahabat juga melaksanakan sholat sunnah istisqa, sholat sunnah memohon hujan tatkala terjadi kemarau panjang, kekeringan, tanaman-tanaman pada mati, ternak pada kurus karena tidak ada sumber mata air yang berasal dari langit, yakni air hujan. Bagaimana kemudian hukumnya? Wa sholatul istiqai, dan ada sholat istisqa, sholat minta hujan, masnunatun, adalah sunnah, limukimin, bagi orang yang mukim, wa musafirin, dan juga orang yang musafir, indal hajati, ketika ada hajat atau ketika membutuhkan hujan itu, siraman itu, min inqita'i waisin, karena terputusnya atau tidak adanya hujan, au aini ma'in, atau mengeringnya sumber mata air,
air, wa nahwi dzalika, dan semacam hal-hal itu. Jadi ketika tidak ada hujan, tidak ada sumber mata air, terjadi kekeringan, maka sholat istisqa itu masnunatun, adalah disunnahkan untuk dilaksanakan. Wa tu'adu sholatul istisqa, wa tu'adu, dan sunnah diulang sholatul istisqa. Sholat istisqa itu saniyan, 2 kali, wa aksara min dzalika, dan bisa lebih banyak dari itu. Artinya kalau sholat istisqa sekali masih juga tidak turun hujan, maka sholat istisqa itu bisa dilaksanakan 2 kali, wa aksara min dzalika, atau lebih dari 2 kali. Boleh, tidak masalah. Sholat istisqa tidak hujan, sholat lagi, tidak hujan, bisa sholat lagi. Illa yusqaw hatta yusqiyahumullahu. Artinya jika masyarakat sekitar belum diberi siraman, belum diberi hujan, illa yusqaw, jika mereka belum diberi hujan, belum turun air dari atas langit, hatta yusqiyahumullahu, sampai Allah itu menurunkan hujan atau memberikan siraman air kepada mereka, maka sholat istisqa itu bisa dilaksanakan sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan bisa lebih sampai hujan itu turun. Sebelum dilaksanakan, faya'muruhum, maka diperintahkan mereka nadban secara sunnah al-imamu oleh imam, wa nahwu, dan umpamanya, ditaubati, untuk bertaubat. Jadi sebelum dilaksanakan sholat istisqa, maka seorang imam, seorang tokoh masyarakat itu terlebih dahulu memerintahkan kepada para jamaah, kepada masyarakat, bitaubati, untuk melaksanakan taubat terlebih dahulu. Silahkan mari kita, minggu ini akan dilaksanakan hari Minggu misalnya. Sebelum dilaksanakan, laksanakan dulu taubat. Bertaubatlah terlebih dahulu kepada Allah. Diperintahkan oleh tokoh agama, kiai, ustaz, atau seorang imam sebelum dilaksanakannya sholat istisqa. Wa yalzamuhum imtisalu amrihi, dan wajib bagi mereka untuk menuruti perintahnya. Kama abta bihin Nawawiyu, sebagaimana pendapat yang telah difatwakan pendapat itu oleh Imam Nawawi. Jadi menurut Imam Nawawi, fatwanya adalah ketika ada perintah untuk bertaubat, maka perintah itu wajib dilaksanakan. Wattaubatu, dan bertaubat, minad dambi, dari dosa-dosa, wajibatun, umumnya adalah wajib. Jadi barangkali terjadi kekeringan, kemarau panjang, itu karena tidak kita bertaubat, atau bisa jadi karena dosa-dosa kita. Oleh karenanya diperintahkan terlebih dahulu bertaubat, dan taubat itu, dan bertaubat itu dari dosa, hukumnya adalah wajib. Amar imam, imam memerintahkan biha, untuk bertaubat, awalan, pertama kali pertama, wassadaqati, dan bersedekah. Artinya pertama-tama itu bertaubat, wassadaqati, dan bersedekah, wal khuruji minal mazalimi, dan keluar atau meninggalkan dari berbagai kezaliman lil ibadi, terhadap para hamba Allah, wa musalahatil a'da'i, dan berdamai dengan musuh-musuh. Jadi terlebih dahulu sebelum sesuatu kita harus bertaubat, harus memperbanyak bersedekah, kemudian meninggalkan kita dari kezaliman.
bagi orang-orang lain, bagi hamba-hamba. Jadi kalau kita melakukan kezaliman, tinggalkan dulu itu kezaliman. Kita bersedekah, meninggalkan kezaliman kepada orang lain. Dan juga kalau kita selama ini bermusuh dengan para musuh, dengan lawan, maka wa musalahatan ahla, sebaiknya atau diperintahkan untuk berdamai terlebih dahulu. Jangan ada permusuhan. Wasiyami salasati ayamin, dan berpuasa selama 3 hari qabla mi'adil buruji, sebelum tiba waktu perjanjian untuk keluar. Jadi sebelum dilaksanakan sholat istisqa, maka diperintahkan oleh imam atau tokoh masyarakat, kiai, ulama untuk berpuasa terlebih dahulu. Jadi pertama adalah bertaubat, kedua bersedekah, ketiga meninggalkan kezaliman, keempat berdamai dengan musuh, yang kelima adalah sunnah berpuasa 3 hari. Bisa jadi karena itu. Makanya terjadinya musibah-musibah seperti kekeringan, tidak adanya hujan, ya karena itu. Maka berpuasa 3 hari sebelum melaksanakan sholat. Fayaqulu, maka ada bihi, dengan puasa itu, arba'ata ayyamin, sampai keluar pada waktu 4 hari. Jadi ketika 3 hari berpuasa, hari berikutnya keempat harinya kita keluar, maka kita itu dalam keadaan berpuasa di 4 harinya. Summa yakhruju, kemudian keluar imam dengan bihim, dengan jamaah. Summa yakhruju, kemudian keluar imam bihi, dengan jamaah, dengan masyarakat. Fi yaumir rabi'i, pada hari yang keempat, siyaman, dalam keadaan berpuasa, ghaira mutatayyibina wala mutazayyinina. Nah, ini juga penting. Kita keluar dalam keadaan berpuasa dan tidak memakai wewangian, dan tidak pula dalam keadaan berdandan. Jadi ketika sholat istisqa itu, kita itu tidak diperkenankan memakai wewangian. Jangan memakai wewangian. Ghaira mutatayyibina wala mutazayyinina, dan tidak berdandan, tidak memakai wewangian dan tidak berdandan. Jadi kita keluar dengan jamaah dalam keadaan berpuasa, tidak dalam keadaan memakai wewangian dan tidak berdandan, biasa saja. Nah ini, bal, akan tetapi yakhrujuna, kita semua ini keluar untuk melaksanakan sholat istisqa maupun hujan, fi siyabi bidlatin, dalam keadaan memakai pakaian sehari-hari yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita pakai. Jadi jangan pakai pakaian baru, pakai minyak wangi tidak, tetapi pakaian yang biasa kita pakai. Wahia, ada bunyinya, madul basu min siyabil mihnati waqtal amal. Dan bidlah itu, pakaian keseharian itu adalah pakaian atau busana yang sering kita pakai berupa pakaian sehari-hari pada saat kita beraktivitas seharian atau pakaian kerja. Jadi anjurannya seperti itu, tidak memakai pakaian yang baru, tetapi yang harus dipakai adalah pakaian sehari-hari yang kita pakai atau pakaian kerja. Wastikanatin, dan kita dalam keadaan tenang diri. Ay khusyu'in, artinya khusyuk, wa tadarru'in, dan tunduk, wa tadarru'in, dan menibah, artinya tunduk, merendahkan diri. Ay artinya kudu'in, wa tadarru'in, artinya tunduk dan merendahkan diri kita. Jadi ketika kita keluar itu dalam keadaan tenang, khusyuk, kita merasa iba, tunduk dan merendahkan diri.
karena kita ini mau memohon minta hujan. Ya, kalau kita sekarang sedang rapi-rapinya hujan, tapi ketika dilanda kekeringan, air hujan tidak turun, kemarau panjang, di zaman sebelum kita ini sering terjadi di masyarakat di pedesaan itu terjadi kekeringan, suasana panas yang sangat dahsyat. Maka jalan yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah memohon hujan di sholat istisqa. Wa yakhrujuna ma'ahu, wa yakhrujuna dan keluar bersama mereka. Wa yakhrujuna dan mereka keluar ma'ahu bersama mereka. Siapa mereka itu? As-sibyanu, anak-anak. Anak-anak itu juga dibawa keluar ikut untuk sholat. Wasuyuhu dan orang-orang tua. Kalau kita punya orang-orang tua juga dibawa keluar ke masjid atau ke lapangan. Wal ajaizu dan wanita-wanita yang renta, yang tua. Wal bahaimu dan juga hewan-hewan ternak. Jadi kalau kita punya ayam, punya sapi, punya kambing, itu dibawa ke lapangan untuk melaksanakan sholat istisqa. Wa yusalli dan sholat istisqa bihim bersama mereka. Wa yusalli dan sholat bihim dengan mereka al-imamu imam au naibuhu atau pengganti imam raka'ataini 2 rakaat. Bagaimana sholatnya? Kasolatil idaini, seperti sholat 2 hari raya. Jadi sholat istisqa itu caranya, kaifiyatnya itu sama dengan sholat hari raya. Kalau sholat hari raya bagaimana? Fi kaffaitihima, dalam tata cara pelaksanaannya itu sama seperti sholat 2 hari raya. Minal ibtida', baca ibtida' wa ta'awud dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa takbir dan takbir sab'an 7 kali fi raka'atil ula pada rakaat yang pertama, wa khamsan dan 5 kali fi raka'atis tsaniyati pada rakaat yang kedua, bi rafi yadayhi dengan mengangkat kedua tangan. Jadi sama dengan sholat hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Rakaat pertama mengangkat tangan dengan 7 kali. Ya. Sab'an fi raka'atil ula, 7 kali mengangkat tangan seperti hari raya, dan yang rakaat kedua itu 5 kali. Jadi tata cara melaksanakan sholat istisqa itu sama dengan sholat hari raya. Mungkin sampai di sini dulu, bisa dilanjutkan. Summa yakhutbu naqban khutbataini ka khutbatai idaini fi arkani wa ghairiha. Setelah sholat maka kemudian berkhutbah secara sunnah 2 kali khutbah, seperti 2 khutbah pada sholat 2 hari raya dalam rukun-rukunnya dan selainnya sama seperti hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat dan khutbah. Cuman kemudian nanti dilanjutkan minggu berikutnya, tetapi titik tekannya adalah bertaubat atau memperbanyak istighfar. Jadi ini adalah rentetan dari takrib atau faktul gharib ini, sholat-sholat sunnah. Kemudian yang menarik justru setelah sholat istisqa ini akan ada nanti sholat khauf atau sholat takut, atau sholat ketika kita dalam keadaan genting atau dalam keadaan kita berperang. Bagaimana cara ketika kita dalam keadaan perang sholat? Karena sholat itu wajib hukumnya dalam situasi dan kondisi apapun harus tetap sholat. Bahkan dalam berperang pun, tembak menembak itu tetap harus sholat. Cuma sholat khauf itu ada tata caranya, tidak sama dengan sholat biasa. Nanti akan ada sampai pada sholat khauf atau sholat genting, sholat takut, sholat dalam keadaan kita berperang.
Kemudian sholat istisqa ini adalah sholat ketika kita memohon kepada Allah untuk diturunkan hujan karena terjadi kekeringan. Tapi tadi sebelumnya kita harus bertaubat, harus berpuasa, harus meninggalkan kezaliman, harus berdamai dengan musuh sebelum kita artinya bertobat. Oleh karena mari kita tetap bertaubat walaupun Jakarta sering diguyur hujan, tidak terjadi kekeringan, tetapi menjadi pelajaran bagi kita kejadian yang terjadi di Sumatera dan Aceh, longsor akibat penebangan liar dan penambangan ya. Mudah-mudahan kita di Jakarta diselamatkan oleh Allah dari bencana alam. Karena bencana alam ini tidak bisa dideteksi. Sehebat apapun BMKG punya radar, tapi pada menit keberapa terjadi gempa itu tidak bisa dideteksi. Itu hanya perakiraan yang sekian. Tapi pada menit keberapa dan berkekuatan berapa yang akan terjadi, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat dan luar biasa yang menimpa saudara-saudara kita di Medan, di Sumatera, di Aceh. Mudah-mudahan mereka selalu diberi ketabahan. Harta benda mereka habis, anak-anak mereka hilang, orang tua mereka meninggal. Ya Allah, kalau itu terjadi kepada kita, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah saudara-saudara kita yang ada di sana. Yang 5 hari 5 malam mereka tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada sinyal. Tapi alhamdulillah sudah mulai berdatangan. Mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah yang telah wafat meninggal karena gempa. Mudah-mudahan, karena dalam riwayat ada keterangan kalau meninggal karena gempa, karena tertimpa bangunan, syahid surga. Mudah-mudahan diganjar surga syahid oleh Allah, dan yang masih hidup mudah-mudahan diberi kesabaran bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelahnya mudah-mudahan ada hikmah besar. على هذه الفاتحة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan Al-Fatihah untuk kita yang ada di Jakarta, mudah-mudahan kita dijauhkan dari gempa, dari bencana alam yang tidak bisa dilawan. Bencana alam tidak bisa dilawan kecuali kita membanyak taubat kepada Allah, membanyak sholat, memperbanyak baca Al-Quran dan zikir. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, keluarga kita diselamatkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعليك سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شطرة الموت والنجاة من النار.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى